Dalam sesi tanya jawab, seorang anggota Komite HAM PBB dari Senegal, Bakr Wely Ndiaye, menanyakan isu HAM terkait dinamika pemilu 2024 Indonesia. Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan syarat usia Capres-Cawapres. Ia pun bertanya, apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi dalam pemilu ini? Ini meskipun Om Begawan ini seorang host ngompol, levelnya itu lokal, dibaca, ditonton nasional, tapi bacaan-bacaan ya ora remeh-remeh banget. Nah buktinya Om Begawan tahu loh, kemarin di ajang PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada yang mempertanyakan jaminan hak politik kita. Adalah Pak namanya satu Bakr Wely Ndiaye. Bener pura ya ngapunten ya Pak Bakr, ini aku mau ngutip saka media masalahnya. Beliau itu anggota Komite HAM PBB. Pertanyaannya Pak Bakr ini di sidang Komite HAM PBB yang dihadiri delegasi Indonesia. Nah beliau itu mengungkapkan beberapa pertanyaan hak politik rakyat Indonesia. Oh, ini mesti podo karo Begawan ini pertanyaannya. Lah kebetulan habis pemilu dan pilpres, di mana di situ representasi pengakuan hak yang paling jelas. Klausul pertama yang ditanyakan ya soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat batas usia. Sing blasak-blasak, sing ngawur, sing nabras-nabras itu. Nah klausul itu tidak berdiri sendiri, melainkan menyebabkan anak seorang presiden kemudian bisa ikut kontestasi, umurnya lagi 36 bisa jadi wakil presiden. Dengan terlihatnya dan terlibatnya anak kepala negara, Pak Bakr pengen tahu, pengen ngerti apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presidennya tidak bisa memberi pengaruh berlebihan pada pilpres. Nah pertanyaan dia itu ya sama ada di benak kita, termasuk Om Begawan dari benak jutaan masyarakat Indonesia yang belum terjawab sampai sekarang. Hanya kebenaran-pembenaran saja yang mereka lakukan. Bantah tok. Apalagi itu para peneliti-peneliti yang jadi timnya itu. Ada ahli hukum tata negara yang jane ngerti salah ning munine bener. Pengen ora ilang kekuasaannya. Ya kita tahu lah. Bila yang macam beginian ditanyakan ke kubu sono, mereka dijamin akan jawab begini kok. Lo kan nggak ada yang maksa milih. Nggak milih juga nggak apa-apa kok. Yang jadi pejabat kepala daerah orang dekat presiden bukan, kalau seperti itu. Bansos dibagikan oleh presiden apa bukan. Lalu ASN di berbagai wilayah gimana? Ada yang disinyalir tidak netral enggak? Kan kita tahu semuanya. Masyarakat paham, masyarakat ini menang saiki wegah. Wes a priori karena ndelok ke blasak-blasaknya para penguasa, para elit politik sing apalagi para penjilat, relawan dan sebagainya. Wah, kuwi ra iso dikandani. Lah wong penyelenggara saja yang mestinya independen, yo gak netral kok. Nah, buktinya jajaran komisioner KPU itu sudah disangsi loh oleh DKPP beberapa kali. Tapi apakah mereka dipecat? Ya ora. Indikasi lain. Pada survei-survei elektabilitas kandidat jelang coblosan hanya pada rentang 49 sampai 51% suara Prabowo itu. Kenyataannya hasil quick count belum diumumkan sudah tembus 58%. Ini kan anomali, orang normal dan orang waras. Nah, ini bukan tentang kekalahan. Ini bukan soal Pak Ganjar atau Pak Anies, ini juga tidak mengenai kekecewaan. Oh, ora masalah, kalah menang itu biasa. Urip bendino ya ajek seling surup karo bojo, karo anak, karo tangga. Oh, biasa apalagi di politik. Isine mau ngapus-hapusan nok main sandiwara. Oh, umum bangsa nglenek, ngakali dan sebagainya, seling surup biasa di politik itu. Nah, sepanjang semua dijalankan dengan fair, terbuka, ya nggak ada masalah. Ditambahi jujur,
Lah Bapak Becker ini kemudian juga mempertanyakan ini. Apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu itu? Orang menyelidiki, hanya menyelidiki tok. Menyelidiki malah nadanya. Lah nek jare kanca begawan itu. Masa kita lapor kecurangan pemilu karo kancane pelaku. Lah apa bakal diproses ya malah didelekke no. Nah, mestinya delegasi Indonesia yang hadir di pertemuan PBB itu menjawab apa yang ditanyakan. Delegasi kita di sana dipimpin oleh Dirjen Kerjasama Multilateral itu dari Kementerian Luar Negeri, Pak Tri Taryat. Nah, waktu sesi tanya jawab, nggak menjawab apa yang ditanyakan oleh Komisi HAM tadi. Lah piye? Lah mereka malah menjawab pertanyaan yang lain, yang rene hubungannya. Apa pas budal ke PBB mereka nggak disangoni jawaban-jawaban itu piye to? Atau takut? Atau delegasi itu nggak nyangka urusan pemilu dan pilpres ditanyakan di forum PBB. Nah ini penting. Ingat loh ini. Nanti di komentar jangan ada yang nulis begini nih. Mesti anaknya, ngapain orang luar negeri nyampur urusan politik kita? Oh, takon ngono loh. Misi di sini. Nah, sebelum pendukung sebelah bertanya ini tak jawab dulu, tak kasih penjelasan. Sing takon kuwi wis tau maca wewenang dan tanggung jawab Komisi HAM PBB atau belum. Nah, bila belum ya cari tahu dan dibaca dulu. Ben paham, komite itu memang berwenang dalam memantau kepatuhan negara-negara anggotanya pada standar internasional hak asasi manusia. Jadi yang ada standarnya bukan hanya motor atau sepeda. HAM juga ada standarnya. Helm itu ada standarnya itu. Guru juga ada standarnya. Dan semua atau segala sesuatu yang jadi kepentingan bersama itu pasti ada standarnya. Orang bras ngawur. Termasuk jadi host kayak begawan ini loh. Ini ada standarnya. Ini kirawatan ngomong. Ngomong kudu ngaku waton kalau begawan. Nah, Komite HAM PBB itu punya mandat untuk memeriksa implementasi fakta internasional. Fakta integritas. Itu terkait apa? Ya soal hak sipil dan hak politik masyarakat. Termasuk di dalamnya mencakup hak untuk berpartisipasi. Nah, dalam pemilihan umum yang bebas dan adil, jujur dan sebagainya. Nah, tentu klausul adil inilah yang bisa dikaitkan dengan proses di Mahkamah Konstitusi tentang sikap kepala negara yang tidak netral. Harusnya yang netral. Pada isu-isu bahwa jika yang terpilih bukan Prabowo, maka program Jokowi akan berhenti. Itu isunya. Itu digembar-gemburkan ke masyarakat. Apakah isu itu disebarkan tanpa sebab? Orang nganggo sebabnya. Tidak pakai alasan. Apakah pernyataan, pertanyaan itu jadi kasak kusuk di rakyat? Tidak merugikan kandidat lain. Apakah pilpres kemarin beneran berjalan normal? Lah ini yang ditanyakan komite PBB ini. Ya silahkan. Ngompol nyimak konten ngompol soal pemilu dan pilpres kemarin. Jumlahnya sudah puluhan loh. Apakah di sana bebas intervensi? Apakah tidak ada cawe-cawe? Apakah kepala negara akan membiarkan anaknya kalah begitu saja? Makanya Pak Becker nanya tadi, iku wis bener itu tanya itu. Masa nanya aja nggak boleh, dan itu haknya bertanya sebagai komite dari PBB. Lah jika kita jadi anggota komite HAM PBB, kita juga boleh loh nanya netralitas Amerika pada Israel. Oh ento boleh. Nah silahkan tanya aja. Kenapa Indonesia nggak masuk komite HAM PBB? Tangono-ngono nih Jokowi. Aja takon nang aku. Nah, kembali soal apa yang dipertanyakan Komite HAM ini. Harus jadi refleksi kita, refleksi bangsa kita. Dan Pak Becker takon kuwi enggak sekonyong-konyong koder. Setiba-tiba begitu ujuk-ujuk. Gara-garanya ya soal Mahkamah Konstitusi. MK tadi loh. Yang belasak-belasak, yang nabrak-nabrak tadi. Sehingga gonjang-ganjing demokrasi kita jadi perhatian kalangan internasional. Dan muncullah berbagai pemberitaan di media dunia. Jika demokrasi kita itu berada di ujung tanduk, usrak. Demokrasi Indonesia itu sudah rusak sekarang itu. Itu luar negeri sudah wah nganyel itu. Banyak kepala negara sahabat
Sampai bingung kok dengan apa yang Jokowi lakukan. Kondisi ini berbeda dengan sambutan dunia waktu tahun 2014. Saat pertama kali terpilih sebagai kepala negara. Pada H+2 Pilpres, sudah puluhan kepala negara mengucapkan selamat pada Pak Jokowi. Nah sekarang ini loh, baru H+10 bahkan PM Spanyol kemarin lebih mengucapkan selamat. Artinya butuh lebih dari 1 bulan untuk meyakinkan. Bila Prabowo itu benar-benar terpilih tanpa ada masalah, tanpa ada demo, tanpa ada usrak di negara kita ini. Lah Presiden Joe Biden juga belum seminggu lalu mengucapkan selamat. Negara-negara di dunia sudah tidak respect. Oh semua loh. Dengan perkembangan demokrasi Indonesia yang sekarang rusak, males. Mestinya ini semua jadi refleksi, introspeksi, dan berbenah dari bangsa kita ini. Ojo dibiarkan saja. Mari kita jaga demokrasi kita. Lah Pak Jokowi sampai detik ini, kita kan sepakat, sistem demokrasi masih jadi pilihan terbaik untuk mensejahterakan rakyat. Hambok marilah, sama-sama dijaga. Diopaini dengan benar. Masa jalan demokrasi sebagai pilihan semua rakyat malah mau dirusak, diobrak-abrik, cabik-cabik, diobok-obok, orang genah. Lah jujur saja lah. Om Begawan ini wis bingung. Harus dengan cara apa atau dengan bagaimana agar semua bisa kembali pada jalan yang sebenarnya. Masyarakat wis tutup mata semua, gelap mata semua. Embo, karena memuja-muja atau gimana? Apa karena intu-intuan saya nggak tahu. Presiden randuwe partai wae kok ya bisa-bisanya pengen ngatur partai koalisi. Kena. Itu kena ngobrak-abrik demokrasi. Tonggaknya demokrasi di Indonesia kan partai politik. Bukan pegawai negeri, bukan TNI, bukan ormas. Bandul ini nggak boleh sembarangan digoyang ke sana kemari. Harus dijaga bersama-sama. Inilah pendapat Om Begawan dalam ngompol ngopini politik. Sampai jumpa. Salam Begawan.